Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan secara tunai pada CP Sophia Plesro Bogor. Perkenalkan, nama saya Safira Nurmayanti. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri. Nama saya Elsira Septiani sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Hana Juliana sebagai pemateri. Nama saya Riana Rusduyana sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Fauja Janati sebagai pemateri. Saya Nirma Yumaula sebagai pemateri. Materi akan kami bahas yang pertama ada latar belakang masalah, metode penelitian, ruang lingkup, dan analisa kebutuhan yang akan disampaikan oleh saya. Yang kedua ada konsep dasar sistem, konsep dasar program, IRD, dan LRS yang akan disampaikan oleh Fauza. Yang ketiga ada peralatan pendukung dan spesifikasi file yang akan disampaikan oleh Hana. Yang keempat ada use case, deskripsi use case, dan activity diagram yang akan disampaikan oleh Nirma. Yang kelima ada sequence diagram, deployment diagram, dan user interface yang akan disampaikan oleh Alsira. Dan yang terakhir ada code generation dan black box testing yang akan disampaikan oleh Eriana. Latar belakang masalah. Menurut Bodnar dan Haput dalam Agatha 2018, sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia, peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam suatu informasi. Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu jenis sistem informasi yang diperlukan oleh perusahaan dalam menangani kegiatan operasionalnya sehari-hari untuk menghasilkan informasi akuntansi serta informasi lainnya sehubung dengan pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan lainnya. Sistem penjualan merupakan bagian yang penting dalam pengoperasian suatu perusahaan, baik perusahaan dagang, perusahaan jasa, ataupun manufaktur. Pembuatan atau pengaturan sistem penjualan berpengaruh pada penerimaan pendapatan perusahaan. CP Sophia Plesro merupakan perusahaan yang bergerak di bidang depot air minum yang berasal dari mata air pegunungan dan berdiri pada bulan September 2018. Perusahaan ini masih mencatat data transaksi secara manual. Selama ini, proses pencatatan data transaksi yang terjadi pada CP Sophia Plesro dilakukan dengan mencatat ke dalam nota-nota, kemudian nota tersebut dikumpulkan dan dalam suatu waktu untuk dicatat ke dalam buku laporan. Dikarenakan banyaknya arsip nota yang ada dan belum adanya suatu dokumentasi data yang baik, maka kemungkinan akan kehilangan data menjadi lebih tinggi. Selain itu, cara transaksi dengan menulis ke dalam nota membutuhkan waktu lama, yang mengakibatkan pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih lambat. Dikarenakan permasalahan tersebut, CP Sophia Plesro membutuhkan suatu sistem penjualan yang dapat membantu proses dokumentasi data dan mengatasi permasalahan kehilangan data. Metode penelitian. Yang pertama ada metode pengumpulan data. Di sini kami menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua pengamatan, dan yang ketiga studi pustaka. Metode wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap pemilik yang bernama Ibu Ida Maisaro di CP Sophia Plesro yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya ada metode pengamatan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan sistematis dan sengaja. Kami mengamati secara langsung terhadap kegiatan yang dilakukan di depot air agar dapat mengetahui setiap proses yang dilakukan dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada metode studi pustaka atau library research. Kami mengumpulkan data dengan mencari dan mempelajari buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan kami bahas. Metode pengembangan software. Metode waterfall adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak berurutan di mana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah seperti air terjun. Melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian yang digunakan pada pengembangan perangkat lunak ini, kami menggunakan metode waterfall. Menurut tahapan SDLC, menurut Sukamto dan Salahuddin, tahapan pengembangan software yang pertama ada analisis, yang kedua ada desain, yang ketiga ada pengkodean, yang keempat ada testing, dan yang kelima ada support. Yang pertama analisis. Analisis yaitu kebutuhan sistem dilakukan untuk membentuk dan menjabarkan kebutuhan pengguna menjadi desain sistem yang kemudian akan dibuat program aplikasi. Kami melihat kebutuhan dari segi penerimaan kas atas penjualan tunai, yaitu pengolahan data produk, data akun, dan data user yang tersusun dengan baik dan digunakan untuk proses transaksi maupun laporan penerimaan kas atas penjualan.
Kebutuhan ini meliputi input data transaksi, pembaruan data produk dan data akun dan user, sehingga pembuatan laporan penerimaan kas atas penjualan tunai tersimpan dalam database. Yang kedua, tahap desain. Setelah membuat analisis, kami menggambarkan rencana usulan dengan membuat activity diagram dan use case diagram menggunakan enterprise architecture. Dan untuk mengembangkan basis data, kami membuat IRD dan LRS, serta user interface yang akan dibuat menggunakan NetBeans IDE 8.2. Yang ketiga, ada pengkodean. Kami membuat program menggunakan software NetBeans IDE 8.2 dan bahasa pemrograman Java, serta database menggunakan MySQL. Yang keempat, tahapan testing. Kami melakukan pengujian dengan salah satu metode yaitu black box testing. Sebagai contoh, kami menguji coba sistem penjualan user untuk melakukan pengkajian pada tampilan login. Yang kelima, ada support. Pada tahap ini, rancangan program yang sudah dibuat akan dilakukan pelatihan untuk menggunakan sistem oleh pengguna dan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atau error. Hardware pendukung sebuah laptop proses Intel Core i3 7 Gen dan RAM 4 GB. Software yang digunakan NetBeans IDE 8.2 untuk program dan MySQL untuk menyimpan database. Saya akan menjelaskan konsep dasar sistem. Yang pertama ada pengertian sistem. Menurut Sutabri dalam Sofian Puspitorini dan Yulianto 2016, suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Lalu ada karakteristik sistem. Menurut Sutabri dalam Prasetya Wijaya dan Fadilah 2017, suatu sistem mempunyai beberapa karakteristik yaitu komponen atau elemen, batas sistem atau boundary, lingkungan luar sistem atau environment, penghubung atau interface, masukan atau input, pengolah atau proses, keluaran atau output, sasaran atau objektif atau tujuan goal. Klasifikasi sistem. Menurut Sutabri dalam Prasetya et al. 2017, ada beberapa bentuk klasifikasi sistem dilihat dari sudut pandang. Di antaranya adalah yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik, yang kedua, sistem alamiah dan sistem buatan, tiga, sistem deterministik dan sistem probabilitas, empat, sistem tertutup dan sistem terbuka. SDLC. Yang pertama, pengertian SDLC. Menurut Simarmata dalam Sofian et al. 2016, SDLC mengacu pada model dan proses yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak dan menguraikan proses, yaitu pengembang menerima perpindahan dari permasalahan ke solusi. Yang B, model SDLC. Menurut Aswati et al. 2017, metode yang paling umum digunakan adalah dengan siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC merupakan metodologi klasik yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem informasi. Tahapan dalam SDLC atau System Development Life Cycle. Yang pertama ada tahap perencanaan sistem atau System Planning, yaitu tahap awal pengembangan sistem yang mendefinisikan perkiraan kebutuhan sumber daya. Yang kedua, tahap analisis sistem atau sistem analisis, yaitu tahap penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbarui. Yang ketiga, tahap perancangan atau desain sistem, yaitu tahap setelah analisis sistem yang menentukan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Yang keempat, ada tahap penerapan atau implementasi sistem, yaitu tahap di mana desain sistem dibentuk menjadi suatu kode atau program yang siap untuk dioperasikan. Yang kelima, ada tahap pemeliharaan atau perawatan sistem, yaitu tahap yang dilakukan setelah tahap implementasi yang meliputi penggunaan sistem, audit sistem, penjagaan sistem, perbaikan sistem, dan peningkatan sistem. Model waterfall. Pengertian model waterfall menurut Sasmito 2017, metode waterfall merupakan model pengembangan sistem informasi yang sistematik dan sekuensial. Tahapan model waterfall menurut Sasmito 2017, metode waterfall memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada requirement analysis and definition, yang kedua system and software design, yang ketiga implementation and unit testing, yang keempat integration and system testing, yang kelima operation and maintenance. Sistem informasi akuntansi.
Pengertian sistem informasi menurut Sutabri dalam Karim et al. 2019, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Lalu pengertian sistem informasi akuntansi menurut Hall dalam Viola Ekawati dan Wijaya 2017, suatu subsistem yang memproses transaksi keuangan dan non-keuangan yang berpengaruh secara langsung terhadap pemrosesan transaksi keuangan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan dan menginformasikan data keuangan dari setiap transaksi keuangan. Tema sistem menurut Mulyadi dalam Damian Farrow Joseph Baker 2015, penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut, dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli. Nah, penjualan tunai adalah pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu. Setelah uang diterima, barang kemudian diberikan kepada pembeli dan transaksi penjualan dicatat oleh karyawan. Jurnal. Pengertian jurnal menurut Rusdi dan Budiono 2016. Jurnal atau yang lebih sering dikenal dengan istilah jurnal umum adalah catatan akuntansi yang pertama kali dibuat yang gunanya untuk melakukan pencatatan seluruh transaksi berdasarkan bukti-bukti transaksi, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan serta data-data lainnya dalam bentuk 2 kolom. Nah, contoh jurnal penjualan tunai itu pencatatannya ya kas di debit, lalu penjualan di kredit. Pengertian pemrograman menurut Binanto dalam Ayu, Anggi, dan Sobri 2015, kata program dapat diartikan untuk mendeskripsikan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut source code yang dibuat programmer untuk mendeskripsikan suatu keseluruhan bagian dari software yang executable. Dapat juga dikatakan bahwa sebuah program merupakan himpunan atau kumpulan instruksi tertulis yang dibuat oleh programmer atau suatu bagian executable dari sebuah software. Pengertian bahasa pemrograman menurut Saryadin Sialagan dalam Comtek.info Ilmu dan Santoso 2015, bahasa pemrograman adalah suatu alat komunikasi standar untuk mengekspresikan instruksi kepada komputer. Tahapan pembuatan program menurut Amborowati dalam Febriani dan Hidayati 2017, yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah atau defining the problem. 2. Memilih bahasa pemrograman atau selecting the language. Yang ketiga, merancang program atau designing the program. Yang keempat, pemrograman atau programming atau membuat kode program atau coding the program. Yang kelima, pengetesan dan pelacakan kesalahan program atau testing dan debugging the program. Keenam, membuat dokumentasi program atau documenting program. Testing program. Yang pertama, white box testing. Menurut Hidayat dan Mutakin 2018, pengujian white box adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan, menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Secara sekilas dapat diambil kesimpulan, white box testing merupakan petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. Lalu yang kedua, black box testing. Menurut Hidayat dan Mutakin 2018, black box testing merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Database MySQL. Menurut Kadir dalam Elmawati dan Widiawati 2019, pengertian database dilihat dari istilah database itu sendiri, mengandung arti bahwa yang pertama, kumpulan data dalam jumlah besar disimpan dalam media penyimpanan sekunder.
disk, hard disk, magnetic tape, dan lain-lain. Yang kedua, berkenan dengan kumpulan data tersebut. Terdapat seperangkat program aplikasi, biasanya melakukan operasi retrieve, update, delete, dan insert. 3. Kumpulan data yang benar dan terstruktur dari database yang mengandung integritas. Dalam hal ini, database merupakan media penyimpanan elektronik yang mampu manajemen bahasa pemrograman yang digunakan Java. Menurut San Malu 2015, Java adalah nama untuk sekumpulan teknologi untuk membuat dan menjalankan perangkat lunak pada komputer personal ataupun pada lingkungan jaringan. Java 2 adalah generasi kedua dari Java Platform, atau generasi awalnya adalah Java Development Kit. Java berdiri di atas mesin interpreter yang diberi nama Java Virtual Machine JVM. JVM ini yang akan membaca bytecode dalam file kelas dari suatu program sebagai sebuah representasi langsung program yang berisi bahasa mesin. Oleh karena itu, bahasa Java disebut sebagai bahasa pemrograman yang portable karena dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi, asalkan pada sistem operasi tersebut terdapat JVM. Saya akan menjelaskan peralatan pendukung. Yang pertama, diagram UML. Menurut Windugata, Grace, dalam Kawano, Umemura, dan Kano 2016, UML adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun perangkat lunak. Menurut Sari dan Arisandi 2019, diagram UML terdiri dari yang pertama use case, yang kedua activity, yang ketiga sequence, yang keempat class, yang kelima collaboration, yang keenam state card. Yang kedua, activity diagram. Menurut Wihandri dan Winarti 2014, activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Simbol-simbol activity diagram menurut Kawano et al. 2016. Yang pertama, start point, diletakkan pada pojok kiri atas dan merupakan awal aktivitas. Yang kedua, end point, akhir aktivitas. Yang ketiga, activities, menggambarkan suatu proses atau kegiatan bisnis. Yang keempat, fork atau percabangan, digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel atau untuk menggabungkan dua kegiatan paralel menjadi satu. Yang kelima, join, penggabungan atau rek, digunakan untuk menunjukkan adanya dekomposisi. Yang keenam, decision point, menggambarkan pilihan atau pengambilan keputusan, true atau false. Yang ketujuh, swimline, bagian aktivitas diagram untuk menunjukkan siapa melakukan apa. Yang ketiga, use case diagram. Menurut Kawano et al. 2016, use case diagram merupakan pemodelan untuk melakukan sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem tersebut dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Simbol-simbol use case diagram menurut Kawano et al. 2016. Yang pertama, use case. Keterangannya menggambarkan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang bertukar pesan antar unit dengan aktor, yang dinyatakan dengan menggunakan kata kerja aktor. Yang kedua, aktor. Keterangannya, aktor adalah dari orang atau sistem yang lain yang mengaktifkan fungsi dari target sistem. Untuk mengidentifikasikan aktor harus ditentukan pembagian tenaga kerja dan tugas-tugas yang berkaitan dengan peran pada konteks target sistem. Yang ketiga, asosiasi. Keterangannya, antar aktor dan use case digambarkan dengan garis tanpa panah yang mengidentifikasikan siapa atau apa yang meminta interaksi secara langsung dan bukannya
mengidentifikasikan data. Yang kelima, asosiasi antar aktor dan use case yang menggunakan panah terbuka untuk mengidentifikasi bila aktor berinteraksi secara pasif dengan sistem. Yang keenam, include merupakan di dalam use case lain atau pemanggilan use case oleh use case lain. Contohnya adalah pemanggilan sebuah fungsi program. Yang terakhir, extend merupakan peluasan dari use case lain jika kondisi atau syarat terpenuhi. Yang keempat, IRD. Menurut Indrajani dalam Nugraha dan Octasia 2016, Entity Relationship Diagram adalah sebuah pendekatan top-bottom dalam perancangan basis data yang dimulai dengan mengidentifikasi data-data terpenting yang disebut entitas. Dan hubungan antara entitas-entitas tersebut digambarkan dalam suatu model atau diagram. Simbol-simbol IRD menurut Jamaluddin Tamrin Siswanto, Terapan dan Telkom 2016. Yang pertama, entitas, suatu kumpulan objek atau suatu yang dapat dibedakan atau didefinisikan secara unik. Yang kedua, atribut, karakteristik dari entitas atau relasi yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relasi tersebut. Yang ketiga, hubungan, hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Yang keempat, kardinalitas hubungan, menghubungkan atribut dengan entitas dan entitas dengan relasi. Tahapan pembuatan IRD menurut Darmanto 2016. Yang pertama, menentukan entitas. Yang kedua, menentukan primary key. Yang ketiga, menentukan rasional. Yang keempat, menentukan jumlah keterhubungan antar entitas. Yang kelima, melengkapi atribut. Yang kelima, ada LRS. Menurut Kusrini dalam Nugraha dan Octasia 2016, logical record struktur merupakan representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang dibentuk dari hasil relasi antara himpunan entitas pada diagram IR. Tahapan pembuatan LRS. Menurut Feryadi dalam Hermawati 2018 menyatakan bahwa logical record struktur yaitu sebelum tabel dibentuk dari field atau atribut entitas secara fisik atau level internal, maka harus dibuatkan suatu bentuk relasional model yang dibuat secara logis atau level eksternal dan konsep. Yang keenam, ada class diagram. Menurut Sutabri et al. 2019, class diagram atau diagram kelas digunakan untuk membuat sistem dengan mendeskripsikan struktur sistem dari sisi pendefinisian kelas yang dibuat. Kelas memiliki variabel-variabel yang dimiliki oleh kelas, atribut dan fungsi-fungsi yang dipunyai oleh kelas, metode atau operasi. Simbol-simbol kelas diagram menurut Sutabri et al. 2019. Yang pertama, kelas merupakan kelas yang ada pada struktur sistem memiliki atribut dan operasi dalam kelas. Yang kedua, interface atau watermuka merupakan kemiripan dengan kelas tetapi memiliki metode yang dideklarasikan tanpa isi dan tanpa atribut kelas. Yang ketiga, asosiasi merupakan relasi antar kelas umum biasanya dilengkapi dengan multiplicity. Yang keempat, direct asosiasi merupakan relasi antar kelas bermakna satu kelas digunakan oleh kelas yang lain. Yang kelima, generalisasi merupakan relasi antar kelas bermakna generalisasi spesialisasi umum ke khusus. Dependensi merupakan relasi kebergantungan antar kelas. Aggregation merupakan relasi antar kelas bermakna semua bagian. Yang ketujuh, sequence diagram. Menurut Firdaus dan Saputra 2018, sequence diagram adalah suatu diagram yang memperlihatkan atau menampilkan interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Interaksi antar objek termasuk pengguna, display, dan sebagainya berupa pesan.
Simbol sequence diagram menurut Sutabri et al. 2019. Yang pertama, aktor merupakan orang atau sistem lain atau proses di luar sistem yang dibuat yang berhubungan dengan sistem yang dibuat. Aktor belum tentu orang walaupun memiliki simbol bergambar orang. Yang kedua, lifeline, garis hidup, merupakan garis hidup objek yang menerangkan kehidupan objek. Yang ketiga, objek, merupakan objek yang melakukan interaksi pesan. Yang keempat, waktu aktif, merupakan simbol yang menyatakan bahwa objek dalam keadaan berinteraksi dan keadaan aktif. Yang kelima, pesan tipe crate, merupakan pernyataan suatu objek membuat objek lain. Yang keenam, pesan tipe call, merupakan pernyataan satu objek memanggil metode atau operasi pada objek lain atau diri sendiri. Lalu pesan tipe site, merupakan pernyataan bahwa objek mengirimkan informasi atau memasukkan atau ke data ke objek lain. Pesan tipe return merupakan pernyataan bahwa objek menjalankan metode atau operasi yang diberikan hasil suatu pengembalian atau keluaran ke objek tertentu. Yang terakhir, pesan tipe destroy merupakan pernyataan bahwa suatu objek mengakhiri hidup pada objek lain. Jika ada create, lebih baik ada destroy. Yang kedelapan, user interface. Menurut Nizar dan Marisa 2018, definisi user interface secara terjemahan berarti antarmuka. Adalah cara di mana seseorang mengontrol aplikasi, perangkat lunak atau perangkat keras sebuah antarmuka pengguna yang baik, memberikan pengalaman user-friendly yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak atau perangkat keras dengan cara alami dan intuitif. Yang terakhir, development diagram. Menurut Elmawati dan Wediawati 2019, development diagram menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik, menampakkan bagian-bagian software yang berjalan pada bagian hardware. Development diagram menyediakan gambaran bagaimana sistem secara fisik akan terlihat. Simbol-simbol development diagram menurut Meyendra 2019. Yang pertama, komponen. Keterangannya, node adalah sumber daya fisik yang menjalankan kode komponen. Yang kedua, asosiasi. Keterangannya, asosiasi mengacu pada koneksi fisik antara node seperti Ethernet. Yang ketiga, komponen dan node. Komponen di dalam node yang menyebarkan mereka. Selanjutnya ada analisa kebutuhan fungsional. Yang pertama, bagian CIE produksi. Yang pertama, dapat melakukan login. Yang kedua, dapat mengolah data konsumen. Yang ketiga, dapat mengolah data barang. Yang keempat, dapat mengolah data akun. Yang kelima, dapat mengolah data user. Yang keenam, dapat mengolah transaksi penjualan. Yang ketujuh, dapat mengolah jurnal penjualan. Yang ke-8, dapat membuat laporan penjualan. Selanjutnya ada direktur. Direktur itu dapat melihat laporan penjualan. Selanjutnya ada use case diagram usulan. Dari proses sistem berjalan yang telah dianalisa, kami memberikan suatu gambar dari sebuah rancang sistem berjalan. Bentuk rancang sistem berjalan pada sistem penjualan secara tunai pada CV Sofia Space Rose sebagai berikut. Nah, dalam use case diagram usulan ini melibatkan dua aktor, lalu ada include. Include merupakan relasi use case tambahan, di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case untuk menjalankan fungsinya. Maksudnya, saat akan melakukan sesuatu, kita membutuhkan sesuatu. Atau untuk melakukan sesuatu, kita membutuhkan atau harus melakukan persyaratan tersebut dahulu. Nah, di sini, direktur harus melakukan login untuk membuat laporan penjualan. Lalu, seksi produksi harus melakukan login untuk mengolah data konsumen. Seksi produksi harus melakukan login untuk mengolah data barang. Seksi produksi harus melakukan login untuk mengolah data akun. Seksi produksi harus melakukan login untuk mengolah data user. Dan seksi produksi harus melakukan login untuk mengolah transaksi penjualan. Seksi produksi harus melakukan login untuk mengolah transaksi penjualan, namun sebelumnya untuk mengolah transaksi penjualan, seksi produksi harus mengolah data, harus mengolah jurnal penjualan
terlebih dahulu. Lalu setelah itu, seksi produksi baru akan bisa mengolah transaksi penjualan. Selanjutnya, ada deskripsi use case melakukan login. Use case name-nya melakukan login, requirement atau persyaratannya yaitu seksi produksi melakukan login, goals atau tujuannya yaitu seksi produksi masuk ke dalam sistem penjualan, precondition yaitu seksi produksi telah melakukan input ID user dan password, post condition tampil form login, valid end condition atau gagal dalam kondisi tidak dapat login ke sistem penjualan, primary actor itu atau kunci utamanya itu seksi produksi itu sendiri, main flow basic path atau jalur utama aliran dasarnya. Yang pertama, seksi produksi membuka sistem. Yang kedua, sistem menampilkan form login. Yang ketiga, seksi produksi melakukan input ID user dan password. Yang keempat, seksi produksi berhasil masuk ke sistem. Untuk alternate flow-nya itu tidak ada. Selanjutnya, deskripsi use case mengolah data konsumen. Use case name-nya itu mengolah data konsumen, requirement-nya itu seksi produksi mengolah data konsumen, goals-nya itu seksi produksi dapat menambah, mencari, merubah, dan menghapus data konsumen, precondition-nya itu seksi produksi telah login ke sistem penjualan, post condition-nya itu data konsumen dapat tersimpan, terupdate, dan terhapus, valid end condition-nya itu gagal menyimpan, mengupdate, dan menghapus, primary actor-nya itu seksi produksi juga, main flow basic path. Yang pertama itu seksi produksi melakukan login, yang kedua sistem menampilkan menu utama, yang ketiga seksi produksi memilih data konsumen. Selanjutnya ada deskripsi use case mengolah data barang. Use case name-nya itu mengolah data barang, requirement-nya itu seksi produksi mengolah data barang, goals-nya itu seksi produksi dapat menambah, mencari, merubah, dan menghapus data barang, precondition-nya itu seksi produksi telah login ke sistem penjualan, post condition-nya itu data barang dapat tersimpan, terupdate, dan terhapus, valid end condition-nya itu gagal menyimpan, mengupdate, dan menghapus, primary actor itu seksi produksi, main flow basic path-nya itu yang pertama seksi produksi melakukan login, yang kedua sistem menampilkan menu utama, yang ketiga seksi produksi memilih data barang. Untuk alternate flow-nya juga tidak ada. Selanjutnya untuk deskripsi use case mengolah data akun, isinya datanya masih sama, hanya saja yang berubah adalah namanya. Untuk alurnya pun masih sama, yang berubah juga hanya nama datanya ya. Yang tadi kan data konsumen dan data barang, di sini hanya diubah menjadi mengolah data akun. Selanjutnya, deskripsi use case mengolah data user pun masih sama seperti data konsumen, data barang, dan data akun. Alurnya pun masih sama, isinya pun masih sama, yang berubah hanya nama saja. Di sini namanya berganti menjadi mengolah data konsumen. Selanjutnya, ada deskripsi use case mengolah transaksi penjualan. Use case name-nya mengolah transaksi penjualan, requirements-nya seksi produksi mengolah transaksi penjualan, goals-nya seksi produksi dapat menambah, mencetak data transaksi penjualan, precondition seksi produksi telah login ke sistem penjualan, post condition data transaksi penjualan dapat tersimpan dan tercetak, valid end condition gagal menyimpan dan tercetak, primary actor seksi produksi juga, main flow basic path. Yang pertama seksi produksi melakukan login, yang kedua sistem menampilkan menu utama, yang ketiga seksi produksi memilih transaksi penjualan. Selanjutnya ada deskripsi use case mengolah jurnal penjualan. Use case name-nya mengolah jurnal penjualan, requirements-nya itu seksi produksi mengolah jurnal penjualan, goals-nya itu seksi produksi dapat mencetak dan mencari data jurnal, precondition yaitu seksi produksi telah login ke sistem penjualan, post condition data jurnal penjualan dapat ditemukan dan tercetak, valid end condition itu gagal mencetak, primary actor itu seksi produksi, main flow basic path-nya itu yang pertama seksi produksi melakukan login, yang kedua sistem menampilkan menu utama, yang ketiga sistem produksi memilih jurnal penjualan. Yang terakhir ada deskripsi use case mengolah laporan penjualan. Use case name itu membuat laporan penjualan, requirements-nya itu seksi produksi mengakses menu laporan penjualan, goals-nya itu seksi produksi dapat menampilkan, mencari, dan mencetak laporan penjualan, precondition itu seksi produksi telah login ke sistem penjualan, post condition itu data laporan penjualan dapat tampil dan tercetak, valid end condition itu tidak dapat tampil dan tercetak. Primary actor-nya itu seksi produksi juga,
main flow basic path-nya itu yang pertama seksi produksi melakukan login, yang kedua sistem menampilkan menu utama, yang ketiga seksi produksi memilih laporan penjualan. Untuk alternate flow-nya atau invariantnya juga masih sama, tidak ada. Lalu selanjutnya ada activity diagram melakukan login. Di sini seksi produksi melakukan login, lalu seksi produksi memasukkan ID user seksi produksi, lalu seksi produksi memasukkan password seksi produksi, lalu login, lalu setelah itu masuk ke sistem, lalu sistem akan mencek ID user dan password, lalu terdapat dua option, valid dan tidak valid. Jika tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan ID user dan password salah. Namun, jika valid, sistem akan masuk ke menu utama. Selanjutnya, ada activity diagram mengolah data konsumen. Di sini, seksi produksi memilih menu data konsumen, lalu masuk ke sistem akan menampilkan form data konsumen, lalu sistem memberikan pilihan, setelah itu sistem menentukan pilihan, lalu ada terdapat dua pilihan, yang pertama pilih tambah konsumen dan pilih cari konsumen. Jika seksi produksi memilih tambah konsumen, maka seksi produksi akan melakukan input data konsumen. Jika seksi produksi melakukan input data, akan masuk ke sistem. Lalu sistem akan memproses data tersebut. Jika data tersebut disimpan, maka sistem akan melakukan proses simpan dan akan menampilkan form data konsumen. Namun jika tidak jadi men-save data tersebut, maka sistem akan membatalkannya. Selanjutnya, jika seksi produksi memilih pilih cari konsumen, maka seksi produksi akan melakukan input ID konsumen, lalu akan masuk ke sistem, lalu sistem akan memproses cari ID konsumen, lalu setelah itu ada dua option, yaitu valid dan tidak valid. Jika tidak valid, maka akan menampilkan pesan data tidak ditemukan. Namun, jika valid, maka sistem akan menampilkan data konsumen. Dan ID yang dimasukkan akan menampilkan data konsumen tersebut. Dan jika ingin diubah datanya, maka diberikan option ya atau tidak. Ketika pilih tidak, kemudian ya, hapus, maka sistem akan memproses hapus data. Tetapi jika tidak, sistem tidak akan memprosesnya. Dan jika ya akan menampilkan data konsumen, maka sistem akan memproses perubahan data, kemudian terdapat option ya atau tidak. Jika ya, maka sistem akan proses simpan, lalu sistem akan menampilkan form data konsumen. Namun jika tidak, maka sistem akan melakukan proses batal. Selanjutnya ada activity diagram mengolah data barang. Di sini seksi produksi memilih menu data barang, lalu masuk ke sistem akan menampilkan form data barang, lalu sistem akan memberikan pilihan, lalu seksi produksi akan menentukan pilihan. Setelah itu terdapat dua pilihan, seksi produksi bisa memilih pilih tambah barang atau pilih cari barang. Jika seksi produksi memilih pilih tambah barang, maka seksi produksi akan melakukan input data barang. Lalu input data barang akan diproses ke sistem. Jika data tersebut disimpan, maka sistem akan melakukan proses simpan dan sistem akan melakukan form data barang tersebut. Namun, jika data barang tidak jadi disimpan, maka sistem akan melakukan proses batal. Selanjutnya, seksi produksi memilih pilih cari barang, berarti seksi produksi akan melakukan input kode barang, lalu masuk ke sistem. Maka sistem akan memproses cari kode barang. Lalu di situ ada dua pilihan, yaitu valid dan tidak valid. Jika tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan data tidak ditemukan. Namun, jika valid, maka sistem akan menampilkan data barang tersebut saat diproses. Dan jika ingin diubah datanya, maka akan diberikan option ya atau tidak. Ketika pilih tidak, kemudian ya, maka kemudian ya hapus, maka sistem akan memproses hapus data. Tetapi jika tidak, sistem tidak akan memprosesnya. Dan jika ya akan menampilkan data barang tersebut, maka sistem akan memproses perubahan data, kemudian terdapat option ya atau tidak. Jika ya, maka sistem akan proses simpan, lalu sistem akan menampilkan form data barang tersebut. Namun jika tidak, maka sistem akan membatalkannya.
akan melakukan proses batal. Lalu form data barang tersebut tidak dapat ditampilkan. Selanjutnya ada activity diagram data akun. Di sini activity diagram data akun itu datanya hampir sama, bahkan sama dengan data konsumen dan data barang. Yang berubah hanya namanya saja, namun langkah dan alurnya masih tetap sama. Tidak ada yang berubah. Lalu di sini juga ada activity diagram mengolah data user. Di sini pun yang berubah hanya namanya saja. Untuk data dan langkah-langkahnya dan alurnya juga masih sama seperti data konsumen, data barang, dan data akun. Selanjutnya ada activity diagram mengolah transaksi penjualan. Di sini seksi produksi memilih menu transaksi penjualan, lalu akan masuk ke sistem. Sistem akan menampilkan form transaksi penjualan. Setelah itu terdapat dua pilihan, tambah dan cetak. Sistem, jika seksi produksi memilih tambah, maka sistem akan menambah transaksi tersebut. Lalu jika ingin disimpan, maka transaksi tersebut akan melakukan proses simpan. Namun jika tidak jadi disimpan, maka transaksi tersebut akan melakukan proses batal. Setelah itu, jika melakukan cetak, maka akan dicetak, lalu sistem akan mencetak transaksi. Setelah itu, form transaksi penjualan akan tampil. Lalu selanjutnya ada activity diagram mengolah jurnal penjualan. Di sini, seksi produksi memilih menu jurnal, lalu akan masuk ke sistem. Sistem akan menampilkan data jurnal. Lalu jika mencari data jurnal, maka sistem akan mencari data jurnal berdasarkan nomor transaksi. Lalu jika ingin mencetak jurnal, maka sistem akan mencetak data jurnal. Lalu seksi produksi akan menyimpan data jurnal untuk diarsipkan. Selanjutnya yang terakhir ada activity diagram membuat laporan penjualan. Di sini seksi produksi memilih menu laporan penjualan, lalu akan masuk ke sistem. Sistem akan menampilkan data laporan penjualan. Lalu jika seksi produksi ingin mencari data laporan, maka sistem akan mencari data laporan penjualan berdasarkan bulan dan tahun. Namun jika seksi produksi ingin mencetak data laporan penjualan, maka sistem akan mencetak data laporan penjualan. Setelah itu, seksi produksi akan menyerahkan data laporan penjualan kepada direktur. Lalu direktur akan menerima data laporan penjualan tersebut. Saya akan menjelaskan spesifikasi file. Yang pertama, spesifikasi file user. Fungsinya digunakan untuk menyimpan data user. Akronimnya user.mydata. Tipe filenya master. Media filenya hard disk. Organisasi file indeks sekuensial. Akses file random. Panjang recordnya 65 karakter. File key-nya ID_user. Softwarenya MySQL. Akronimnya ID_user. Tipe datanya varchar. Size-nya 15. Akronimnya password. Tipe datanya varchar. Size-nya 20. Akronimnya nm_user. Tipe datanya varchar. Size-nya 30. Kenapa menggunakan varchar? Karena digunakan untuk mengisi room yang berbeda-beda ukurannya, lebih cocok untuk nama dan password. Yang kedua, saya akan menjelaskan spesifikasi file konsumen. Fungsinya digunakan untuk menyimpan data konsumen. Akronimnya konsumen.mydata. Panjang recordnya 60 karakter. File key-nya ID_konsumen. Akronimnya ID_konsumen. Tipe datanya varchar. Size-nya 15. Akronimnya nm_konsumen. Tipe datanya varchar. Size-nya 30. Akronimnya alamat. Tipe datanya teks. Akronimnya no_hp. Tipe datanya varchar. Size-nya 15. Kenapa menggunakan tipe data teks? Karena tipe data ini berfungsi untuk menyimpan teks dan cocok untuk pengisian alamat. Yang ketiga, spesifikasi file barang. Digunakan untuk menyimpan data barang.
Akronimnya barang.mydata. Panjang recordnya 55 karakter. Field key-nya kd_barang. Akronimnya kd_barang. Tipe datanya varchar. Size-nya 5. Akronimnya nm_barang. Tipe datanya varchar. Size-nya 30. Akronimnya harga. Tipe datanya integer. Size-nya 10. Akronimnya stok. Tipe datanya integer. Size-nya 10. Kenapa menggunakan integer? Karena tipe data ini berfungsi untuk menyimpan karakter dan untuk menyimpan integer. Selanjutnya, kelas diagram. Pada kelas name user, konsumen, barang, dan akun, terdapat operation batal, cari, edit, hapus, dan simpan. Pada kelas name transaksi penjualan, terdapat operation batal, cari, detail, simpan, dan tambah. Dan pada kelas name jurnal, terdapat operation batal, cari, detail, dan simpan. Objek transaksi penjualan merupakan komposisi dari objek detail transaksi. Dan objek jurnal merupakan komposisi dari objek detail jurnal. Selanjutnya ada sequence diagram. 1. Sequence diagram login. Pada aktor si produksi dalam from login, loginlah dengan menginput ID user dan password. Jika yang diinput salah, maka sistem tidak berhasil masuk pada web penjualan. Dan jika benar, maka sistem akan menampilkan menu utama atau beranda. Dan jika ingin keluar dari web penjualan, yaitu dengan mengklik logout. 2. Sequence diagram barang. Pada aktor si produksi, setelah membuka form barang dan tampilan form barang, lalu input kode barang, nama barang, harga, dan stok. Kemudian klik simpan. Jika ingin mencari data barang, yaitu input kode barang, kemudian klik cari. Jika ingin mengedit data barang, klik edit. Untuk menghapus data barang, klik hapus. Dan jika ingin membatalkan data yang sudah diinput, klik batal. Selanjutnya ada deployment diagram. Di sini, web aplikasinya adalah penjualan. Koneksi database-nya memakai MySQL, HTTP connection-nya web service, kemudian connection juga pada SAM. Di SAM ada CSS plus JavaScript dan web browser. Lalu di client workstation memakai web browser, dan device-nya memakai printer. Selanjutnya ada user interface. 1. Tampilan login. Untuk masuk ke dalam web sistem penjualan CV Sofia Splashro, pertama masukkan atau input username dan password yang telah didaftarkan sebagai user. Lalu klik login. Jika berhasil, maka akan masuk ke dalam sistem penjualan. 2. Tampilan data konsumen. Untuk menambah data baru, silakan input ID konsumen, nama, alamat, dan nomor handphone. Lalu klik simpan. Tabel yang paling bawah ini adalah data konsumen yang sudah tersimpan. Jika ingin mencari data, silakan input ID konsumen, lalu klik cari. Jika ingin mengedit data yang sudah tersimpan, maka klik edit. Dan untuk menghapus data yang sudah tersimpan, maka klik hapus. Untuk aksi batal di sini adalah untuk membatalkan data yang sudah diinput tetapi belum tersimpan. 3. Tampilan data barang. Untuk menambah data baru, silakan input kode barang, nama, harga, dan stok. Lalu klik simpan. Tabel yang paling bawah ini adalah data barang yang sudah tersimpan. Jika ingin mencari data, silakan input kode barang, lalu klik cari. Jika ingin mengedit data yang sudah tersimpan, maka klik edit. Dan untuk menghapus data yang sudah tersimpan, maka klik hapus. Untuk aksi batal di sini adalah untuk membatalkan data yang sudah diinput tetapi belum tersimpan. 4. Tampilan data akun. Untuk menambah data baru, silakan input nama akun dan kode akun, lalu klik simpan. Tabel yang paling bawah ini adalah data akun yang sudah tersimpan. Jika ingin mencari data, silakan input kode akun lalu klik cari. Jika ingin mengedit data yang sudah tersimpan, maka klik edit. Dan untuk menghapus data yang sudah tersimpan, maka klik hapus. Untuk aksi batal di sini adalah untuk membatalkan data yang sudah diinput tetapi belum tersimpan. 5. Tampilan data user. Untuk menambah data baru, silakan input ID user, nama user, dan password, lalu klik simpan.
Tabel yang paling bawah ini adalah data user yang sudah tersimpan. Jika ingin mencari data, silakan input ID user lalu klik cari. Jika ingin mengedit data yang sudah tersimpan, maka klik edit. Dan untuk menghapus data yang sudah tersimpan, maka klik hapus. Untuk aksi batal di sini adalah untuk membatalkan data yang sudah diinput tetapi belum tersimpan. 6. Tampilan transaksi penjualan. Di data transaksi penjualan ini ada nomor transaksi, tanggal transaksi, ID konsumen. Di ID konsumen ini langsung pilih yang akan dipakai dari data konsumen yang sudah tersimpan. Nah, di bawahnya ini ada data barang, kode, dan nama barang yang bisa dipilih. Mana yang akan dibeli oleh konsumen dan akan muncul otomatis harganya. Lalu input kuantitinya dan akan muncul otomatis juga pada subtotal. Kemudian klik tambah. Dalam data barang untuk dijual ada nomor, kode barang, kuantiti, subtotal, dan aksi. Karena di sini datanya belum diisi, maka tampil data masih kosong. Kemudian di bawahnya ada jumlah barang dijual dan total. Itu akan terhitung setelah data diisi secara otomatis. Kemudian klik simpan untuk menyimpan dan klik baru untuk data atau transaksi yang baru. Dan di bagian tabel yang bawah ini ada data penjualan. Jika ingin mencari, input nomor transaksi dan klik cari. Dan jika ingin melihat secara detail data transaksinya, maka klik detail. 7. Tampilan data jurnal penjualan. Di data jurnal ini ada nomor jurnal, nomor transaksi yang bisa dipilih dari data penjualan yang sudah tersimpan, dan ada tanggal jurnal. Kemudian ada kode akun, debit, dan kredit. Pada kode akun bisa dipilih kode akun apa yang akan dipakai di debit dan di kredit. Kemudian nominalnya akan muncul otomatis. Lalu klik simpan untuk menyimpan dan klik batal untuk membatalkan data yang sudah diinput. Dan tabel yang di bawah ini sama, ada data jurnal yang sudah tersimpan. Jika ingin mencari, input nomor jurnal lalu klik cari, dan jika ingin melihat secara detail, klik detail. 8. Tampilan laporan penjualan. Di sini ada laporan penjualan pada CP Sofia Splashro bulan Mei tahun 2020. Nomor transaksinya yaitu P00001, tanggal transaksinya 12 Mei 2020, ID konsumennya K00001, dan nama konsumennya yaitu Habili. Kemudian tabel di bawah ini adalah data barang yang sudah terjual oleh CP Sofia Splashro atau data barang yang dibeli oleh ID konsumen K00001. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode generation. Kode generation sendiri adalah sebuah program yang dibuat agar dapat menghasilkan instruksi atau kode program sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam ruang lingkup tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode generation login. Dalam login ini, kami menggunakan template untuk mempermudah membuat tampilan. Di sini kami menggunakan Bootstrap. Bisa dilihat di atas, di situ ada link rel, style sheet, text, Bootstrap, CSS, Bootstrap, dan CSS. Itu tandanya kami menggunakan Bootstrap. Di sini ada head, body, div, h4, hr, form. Nah di sini tuh CV Sofia Splashro itu sebagai judulnya. Ada label username, label. Nah, input group itu salah satu dari bagian dari Bootstrap. Kalau ditanya kenapa pakai Bootstrap, Bootstrap itu menurut kami lebih mudah karena di dalamnya menggunakan CSS dan bisa dipilih bagian mana yang perlu dipakai dan bagian mana yang nggak harus dipakai. Jadi tinggal milih aja, tinggal ganti-ganti juga. Terus di sini ada username, ada password juga sama, ada div, ada input group. Nah, input group itu bagian dari si iconnya, bagian dari si codingannya sama ya sebenarnya di atasnya yang div itu password, submit, nah ada submit, akses, login, reset, batal. Login ini buat yang si icon buat masuknya, si login, yang reset buat ngebatalin. Di sini ada function change. Fungsi function change sendiri itu menampilkan password dari si login tadi, mengubah
tipe input pada password yang tadinya kan misalkan ada tulisan masukkan password Anda. Nah, nanti di situ kalau misalkan kita ketik, nanti dia berubah sendiri passwordnya. Jadi berubah yang titik-titik bulat itu. Terus di function change itu ada variable x document.getElementById pas di situ buat ngambil data dari si passwordnya. Ada if dalam kurung x sama dengan password. Nah, di situ buat nanti si passwordnya itu dokumen getElementById pas tipe text. Nah, jadi buat si passwordnya itu kita pakainya text. Comment dokumen getElementById my button inner html class pas va a slash else dokumen.getElementById pas tipe password dokumen getElementById my button inner html class fast va a. Nah, ini di sini. Jadi kan bisa kelihatan kan ada teks, ada password. Nah, kalau misalkan kita belum masukin passwordnya, masih berupa teks yang tadi masukkan password Anda. Kalau misalkan kita udah masukin si passwordnya, nanti dia bakal berubah jadi yang titik-titik tadi. Habis itu ada slash script body HTML. Terus habis itu selanjutnya ada kode generation transaksi penjualan. Di transaksi penjualan ya di situ bisa dilihat ada string SQL, select max right not nomor transaksi, 5 form transaksi penjualan. Di sini ngambil data dari data transaksi penjualan, koneksi con, new koneksi, result set rs sama dengan con, ambil data SQL string not transaksi sama dengan null, if rs next no underscore transaksi p00001, else in nilai akhir sama dengan rs get in 1 plus 1, string kode sama dengan string value of nilai akhir, integernya panjang kode sama dengan kode dot length for dalam kurung integer i sama dengan panjang kode, titik koma i lebih kecil dari 5, titik koma i plus plus tutup kurung, buka kurung kurawal, kode 0 tambah kode, tutup kurung kurawal, no transaksi sama dengan p plus kode titik koma kurung kurawal. Nah, di sini fungsinya ini itu untuk memberikan nomor otomatis. Jadi nanti di tampilan transaksinya itu nggak usah harus diketik lagi, nanti nomornya itu tinggal muncul aja. Jadi ada P001, nanti selanjutnya pun P002. Habis itu ada di bawahnya ada script function hitung sub. Variabel 1 sama dengan dokumen .getElementById quantity .value titik koma. Variabel kedua ada dokumen getElementById harga value titik koma. Variabel ketiga person in variabel kedua dikali person in variabel pertama. If is none variabel ketiga. Nah, dari fungsi dari function hitung hub ini di sini buat ngitung otomatis. Jadi kita nggak usah ngitung manual lagi. Kalau misalkan kita si kuantitinya berapa, si harganya berapa, nanti dia bakal otomatis ngaliin sendiri pakai variabel ketiga tadi. Selanjutnya ada ID konsumen, ada select name sama dengan ID underscore konsumen, option value, pilih ID, pilih konsumen, setelah option, tutup option, while rs.next, option value sama dengan kutip 2, 3%, rs.getString 1, terus ada rs.getString 1, strip rs.getString 2, tutup option lagi. Di sini fungsinya untuk memilih ID konsumen. Jadi ID konsumennya itu nggak perlu kita input lagi, jadi cuma tinggal pilih aja, misalkan ID-nya 1, di situ nanti ada pilihan 1, 2, 3, misalkan nanti kita tinggal pilih 1 atau 2 atau selanjutnya. Nah, habis itu ada
data barang SQL sama dengan select bintang form barang, rs sama dengan con ambil data SQL. Jadi di sini nanti buat tabelnya kita bakal ngambil data dari database-nya si barang. Selanjutnya ada kode dan nama barang, harga, quantity, total. Nah ini tuh buat si judul-judul si tabelnya yang di atas itu. Terus di bawahnya ada SQL select bintang form barang, rs sama dengan con ambil data SQL, sama di sini juga ngambil database-nya dari si data barang ini. Terus ada tdash select name sama dengan kode barang, ID KB on change rubah harga, option value pilih barang, while rs next option value rs.getString 1, rs getString 1, strip rs getString 2. Tutup option, ada select td. Nah di sini juga sama buat pilih barangnya itu nggak perlu diinput lagi, jadi nanti udah ada pilihannya, tinggal ngeklik aja. Terus abis itu ada input type text, ID harga, read only, terus input type text, name quantity, ID quantity, on change, hitung sub. Nah si harganya ini tuh cuma bisa dibaca aja, jadi nggak bisa dirubah. Kalau misalkan si quantity ini nanti dia berubah sendiri sesuai sama si hitung sub yang tadi, perhitungan yang tadi, yang si functionnya. Terus habis itu selanjutnya ada masih dalam kode transaksi juga. Di situ ada type text, name subtotal, ID sub, read only. Sama si subtotalnya itu cuma bisa dibaca aja. Dia nanti berubahnya ngaruh dari si yang quantity tadi. Terus ada call span 4, align, center. Ini buat ngaruhnya buat ke si tulisannya itu ya. Si type submit, value tambah, class bg info rounded, itu buat mengatur si backgroundnya. Iya, itu fungsinya buat ngatur si background si tambah itu, si submitnya itu yang kotaknya nanti. Terus ada data barang untuk dijual. Dalam tabelnya di bawahnya ada select sama dengan form sementara, rs sama dengan con dot ambil data SQL, integer total sama dengan 0. Nah di sini dia bakal ngambil data dari si database dari si form sementara. Habis itu di bawahnya ada table, class sama dengan table strip, that class background dark, text white. Jadi sama kayak yang sebelumnya, background atasnya itu bagian background si atasnya tetap hitam, di tulisannya putih. Ada nomor, kode barang, quantity, subtotal, ada aksi. Ada tutup tr, ada tutup t-head, t-body juga. Di bawahnya ada if, buka kurung, tanda seru rs.next, buka kurung, tutup kurung, buka kurawal, tr, td calls plan, 5, data masih kosong. Terus selanjutnya ada rs before first, while rs next, total sama dengan total ditambah rs get in 4. Tadi rs get string 1, get string 2, get string 3, get string 4. Harapnya penjualan servlet, kode barang, if rs get string, aksi, hapus. Terus ada SQL select count bintang from sementara, rs sama dengan con ambil data SQL, string jum sama dengan 0, if rs.next jum sama dengan rs get string 1. Nah si ini juga sama, bakal ngambil datanya dari si database sementara. Dengan penghitungan jumlah. Terus ada table, class sama dengan table border. Nah ini ngambil buat ngatur si tampilannya. tbody, tr, td jumlah barang dijual, td nbsp, jum. Nah sini
Di sini fungsinya buat ngejumlahin. Nah, terus selanjutnya ada total NBSP titik koma, NBSP titik koma sama dengan total. Si totalnya itu nanti bakal muncul otomatis gitu. Terus ada input type, hidden, nama total, value total. Habis itu ada tr, td, call span 2, style text allegiance, right, input class, background info rounded, tipenya submit, aksi, value simpan. Input class background info rounded, type-nya reset, value bata. Nah, si ini tuh si aksinya nanti tuh di webnya ada kotak-kotak gitu. TD, TR, TBody, table. Nah, selanjutnya ada integer, nomor sama dengan 1, penjualan data cari sama dengan new penjualan, SQL sama dengan data cari, dot to select all, string cari, request.get parameter cari, if cari, tanda seru sama dengan null, SQL data cari dot to search dalam kurung cari. Nah, ini fungsinya buat si kolom pencarian. Jadi di webnya itu kita bisa nyari data yang mau kita cari atau data yang kita butuhin. Nah, terus ada membuat form pencarian. Di situ nanti ada cari data penjualan, inputnya type text, name cari, input type submit, value cari, kelasnya background, input rounded, ada tutup form. Nah, terus ada mengambil data di database menggunakan Java. Result data, ambil data. Nah, nanti tuh si carinya itu bakal ngambil data dari si database-nya. Terus di bawahnya ada table, class table, table strip, type class, background dark, text white, sama ya backgroundnya hitam, teksnya putih. TR, TH, nomor transaksi, tanggal transaksi, total, ID konsumen, aksi. Terus ada mencetak isi tabel jika kosong menggunakan Java. Nah, di si if-nya itu ada data next, TR, TD, call span 6, data masih kosong, else data .before first. Nah, jadi kalau datanya masih kosong itu nanti bakal ada tulisan warna abu gitu samar. Tulisannya data masih kosong kalau kita belum input apapun. Terus ada mencetak isi tabel menggunakan Java. While data.next. Terus ada string v1, v2, v3, v4, titik koma. v1 data get string. Nah, di sini fungsinya itu untuk menyimpan data menjadi variabel supaya pendek. Selanjutnya ada v2 sama dengan data get string 2, v3 sama dengan data get string 3, v4 sama dengan data get string 4. TR-nya ada no++, v1 sama dengan v2, rp formatnya format titik 2, format number, type-nya number, value, v3 sama dengan v4, stylenya text allegiance, titik 2, center, ahrefnya detail sama dengan ahrefnya detail underscore penjualan .jsp not nomor underscore transaksi data.getString 1 detail. Tbody ada tutup body, tutup tbody, tutup table, tutup form, tutup div, sama include file footer JSP. Ini buat si include-nya, ini buat si footernya. Selanjutnya ada black box testing, hasil penjualan black box testing data barang. Nah, di sini nomor pertama, skenario pengujiannya, sistem dapat melakukan proses batal pada data barang yang sudah diinput dengan mengklik aksi batal. Test case-nya, klik aksi batal. Hasil yang diharapkan, sistem berhasil mendapatkan data barang yang sudah diinput. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, ada sistem dapat melakukan proses cari data barang dengan menginput kode barang lalu klik cari aksi. Test case-nya, klik aksi, cari. Terus hasil yang diharapkan, sistem berhasil melakukan pencarian data barang dengan menampilkan data barang sesuai kode barang yang diinput. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid.
Terus nomor 3, skenario pengujiannya, sistem dapat melakukan proses edit data barang yang sudah ada dengan mengklik aksi edit. Test case-nya, klik aksi edit. Terus hasil yang diharapkan, sistem berhasil melakukan edit data barang dengan menampilkan form data barang yang sudah diinput sebelumnya. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Terus yang keempat, sistem dapat melakukan proses hapus pada data barang yang sudah ada dengan menggunakan mengklik aksi hapus. Test case-nya klik aksi hapus. Terus hasil yang diharapkan, sistem berhasil menghapus data barang dengan menampilkan pesan data telah dihapus. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kelima, sistem dapat melakukan simpan data barang dengan benar atau tidak ada yang kosong atau salah, kemudian klik aksi simpan. Test case-nya, klik aksi simpan, terus hasil yang diharapkan, sistem berhasil menyimpan data barang yang sudah diinput dan menampilkan pesan data telah disimpan. Hasil pengujiannya sesuai harapan, terus kesimpulannya valid. Kesimpulan, penjualan merupakan sebuah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa. Sistem penjualan yang ada pada CP Sophia/Pro masih menggunakan sistem manual, yang dimana cara transaksi penjualan masih kurang efektif, sehingga mengakibatkan kekeliruan dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pembuatan laporan penjualan. Adapun proses pencatatan laporan penjualan yang tidak efisien karena hanya mengandalkan kwitansi pembayaran yang ada sehingga akan menyebabkan laporan keuangan yang tidak balance. Dengan proses penjualan yang terjadi akan lebih baik jika CP Sophia/Pro menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi untuk meminimalisir kesalahan pada laporan keuangan dan menghemat waktu dalam proses pembuatan laporan agar lebih efisien. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.